Selamat malam Indonesia. Berikut ini adalah pesan untuk Pak Prabowo yang sudah saya rekam pada Minggu subuh 20 Oktober 2024 kemarin, namun mengalami gagal upload berkali-kali sampai tadi. Sehingga malam ini saya coba rekam kembali melalui HP yang berbeda, namun tetap dengan redaksi yang sama seperti pada saat rekaman Minggu subuh kemarin sebelum Pak Prabowo dilantik menjadi presiden. Selamat datang Prabowo, selamat tinggal Gibran, selamat jalan Mulyono. Hari ini, Minggu 20 Oktober 2024, beberapa jam lagi Indonesia akan secara resmi mendapatkan pemimpin baru, yaitu Presiden Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo sebagai pemenang pemilihan presiden atau Pilpres pada tanggal 14 Februari 2024. Sebagai aktivis mahasiswa era reformasi 1998, saya, Bram Kevin, ingin menyampaikan beberapa catatan kepada Pak Prabowo. Ada dua kategori ya Pak. A. Kategori PR atau pekerjaan rumah. 1. Selesaikan masalah kasus penghilangan paksa para aktivis pro-demokrasi era 90-an sesuai kapasitas Bapak sebagai presiden, sekaligus juga menjadi tokoh kunci dalam masalah ini. Kalau boleh saran Pak, ikuti saja jejaknya Presiden Gus Dur saat di era kepresidenan beliau yang menyelesaikan perseteruan puluhan tahun antara Islam dan PKI, di mana beliau sebagai representasi sekaligus pemimpin umat Islam terbesar di Indonesia pada saat itu. Dalam kasus penculikan aktivis di era reformasi, Pak Prabowo adalah representasi dari militer yang melakukan operasi penculikan pada saat itu, sehingga sangatlah tepat untuk menyelesaikan masalah ini ketika Pak Prabowo duduk sebagai presiden. Walau memang ada yang mengatakan bahwa bagaimana mungkin sapu yang kotor dapat membersihkan lantai yang kotor. Namun, menurut pola pikir out of the box, saya rasa Pak Prabowo mampu melakukan ini, asal Bapak mau. Apalagi kalau ternyata literasi dan ilmu militer Bapak salah satunya bersumber dari Sun Tzu, seorang ahli strategi militer dari Tiongkok kuno sana yang menjadi rujukan dan referensi bagi militer-militer di berbagai negara di dunia ini. 2. Selamat ya Pak atas strategi Bapak yang meminjam tangan Presiden Jokowi untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024 ini. Namun memang, there is no freelance, tidak ada makan siang gratis. Strategi Bapak ini pun dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi untuk memuluskan politik dinastinya dengan memajukan anaknya Gibran sebagai cawapres Bapak. Padahal kan pada saat itu Bapak sudah punya cawapres yang lebih pas, tapi Bapak terima juga Gibran sebagai cawapres. Kenapa Pak? Mungkin pada saat itulah taktik yang harus Bapak jalankan ya. Tapi Bapak tahu bahwa itu harus diselesaikan dengan cepat dan tepat. Dan mungkin pada saat yang tepat adalah di bulan Oktober 2024 ini Pak, di mana sudah terjadi gelombang protes di mana-mana dari kalangan Pak mahasiswa, akademisi dan aktivis yang menolak Fufu Fafa untuk menjadi wapresnya Bapak. Karena dia sudah melakukan penghinaan kepada Pak Prabowo sebagai presiden dan juga dikhawatirkan dia tidak akan mampu membantu Pak Prabowo dalam menjalankan kepemimpinan nasional disebabkan sebagai akibat dari keterbatasan mental spiritual si Fufu Fafa ini. Kemudian Pak, pada tanggal 24 Oktober ini harap Pak Prabowo tidak menurunkan pasukan militer dan polisi secara berlebihan jika ada gerakan mahasiswa dan rakyat untuk kawal putusan PT UN Jakarta. Kalau saat pelantikan Bapak, Gibran masih belum mau sadar diri untuk mengundurkan diri. Dan tolong Pak, sebagai presiden baru, mohon untuk tidak mengintimidasi Hakim PT UN Jakarta yang sebelumnya sudah ditekan Presiden Jokowi untuk menunda pembacaan putusan PT UN pada tanggal 10 Oktober 2024 kemarin terkait gugatan PDIP mengenai proses pencalonan Gibran di KPU. Untuk masalah ini, silahkan Pak Prabowo membuktikan diri sebagai presiden yang amanah, yang taat konstitusi, menghormati hukum dan demokrasi di Indonesia, bukan malah sebaliknya akan menunjukkan sikap seorang presiden yang otoriter. Atau jangan-jangan memang mundurnya ke putusan PT UN ke tanggal 24 Oktober ini juga bagian dari strateginya Bapak ya. Seperti kemarin pada tanggal 22 Agustus, aksi besar-besaran mahasiswa dan rakyat menolak RUU Pilkada, Bapak tampil berada di pihak mahasiswa dan rakyat. Kejam. Itu dua PR-nya ya Pak. Kemudian lanjut,
Kategori berikutnya B, kategori tantangan. 1. Sebagai presiden baru yang dibesarkan oleh rezim Orde Baru, harap Pak Prabowo tidak mengakomodir atau mereposisi sistem Orde Baru dalam sistem pemerintahan Bapak di segala bidang, karena ini disinyalir justru akan menjadi bumerang yang akan merugikan Bapak sendiri. Yang lalu biarlah berlalu, sesungguhnya yang baru sedang datang. Sebagai ahli militer yang saya yakin Pak Prabowo juga belajar dari Sun Tzu. Untuk hal ini pastilah bisa Bapak lakukan, kalau Bapak mau. 2. Selesaikan kasus-kasus korupsi kelas kakap yang masih mangkrak sampai saat ini untuk menyelamatkan dan mengembalikan uang negara yang dirampok para koruptor. Pak Prabowo sendiri mewarisi hutang negara terbesar sepanjang sejarah Republik ini, Pak, yang diwariskan oleh Presiden Jokowi. Ini patut diusut karena apalagi banyak masyarakat menuntut untuk hal ini. 3. Selamatkan alam Indonesia dari para birokrat dan pengusaha rakus yang bisanya hanya melakukan eksploitasi tanpa mau padahal mampu melakukan rehabilitasi terhadap alam. 4. Pulihkan sistem pendidikan nasional dan jauhkan dunia pendidikan kita dari sistem kapitalisasi pendidikan yang tidak memanusiakan manusia itu. 5. Dukung pergerakan UMKM, usaha menengah, kecil, dan mikro sebagai sokong buruh ekonomi nasional sekaligus solusi untuk mengentaskan kemiskinan. 6. Dengarkan suara arus bawah, Pak, bukan sekedar pencitraan turun ke bawah seperti yang kemarin. 7. Tidak menghambat rakyat untuk berkumpul, bersyarikat, menyampaikan pendapat dan kritik sebagai kontrol terhadap pemerintah sesuai konstitusi. 8. Perbaiki kerusakan di segala bidang yang diwariskan Presiden Jokowi, khususnya etika, moral, peradaban, sistem politik, sistem hukum, sistem ekonomi, sistem pemerintahan, bahkan korupsi yang sistematik. Semoga Bapak tidak terlibat ya, Pak. 9. Pastikan kabinet Presiden Prabowo bukan sekedar kabinet bagi-bagi kue jajanan pasar kepada para pendukung, tapi juga mengutamakan kompetensi, integritas, dan profesionalitas. Perusahaan saja harus kompeten dan profesional, Pak, dalam hal rekrutmen, apalagi negara yang skupnya lebih luas dan untuk mengurus hajat hidup orang banyak. 10. Segera menentukan wakil presiden yang kompeten, mengingat Indonesia sedang berada dalam kondisi nasional yang sangat terpuruk hampir di segala bidang, sementara situasi semakin mencekam secara global di mana potensi besar akan meletusnya perang dunia ketiga dan khususnya secara regional telah meningkat ketegangan di kawasan Samudra Indo-Pasifik, di mana kapal-kapal perang Australia sudah berhadapan-hadapan dengan kapal perang Rusia dan TNI, Tentara Nasional Indonesia, dalam jarak yang semakin dekat saat ini. Demikian PR dan tantangan sebagai catatan kepada Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo sebagai Presiden baru Republik Indonesia ke-8 periode 2024-2029 yang dilantik oleh MPR pada Minggu pagi kemarin. Selamat datang di kursi panas RI 1, Pak Prabowo. Selamat bertugas, Pak. Selamat tinggal Gibran, karena Anda memang tidak cukup legitimate dan tidak kompeten sebagai wakil presiden baik secara de jure maupun de facto, apalagi skill. Anda bukanlah representasi milenial yang mumpuni, bahkan sudah semakin banyak milenial yang menolak Anda sebagai perwakilan mereka. Sebaiknya Anda mundur kalau masih punya budaya malu, daripada jadi wapres non-job atau malah bisa saja akan dimundurkan pasca 24 Oktober 2024. Selamat jalan Pak Mulyono, terima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan dan karya-karyamu di tahun-tahun awal pemerintahanmu. Terima bersih semua kerusakan-kerusakan dan hutang negara yang melambung yang kau tinggalkan di tahun-tahun akhir pemerintahanmu. Semoga Bapak pulang dengan damai ke Solo. Kalau sampai sakit, ingat Pak, kartu BPJS-nya ya, jangan sampai ketinggalan di Istana Negara, karena kabarnya Presiden Prabowo akan melakukan bersih-bersih istana. Hehehe. Demikianlah, sekian subuh Minggu 20 Oktober 2024. Saya Bram Kevin, salam kritis berimbang, merdeka.